Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian fikihnya. Pembahasan berikutnya yaitu terjadi perselisihan para ulama. Apakah ketika tidak ada air, kemudian ada orang yang menjual air, kita boleh membeli air atau bertayamum? Sebagian ulama mengatakan boleh membeli air untuk berwudu. Dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa tidak perlu membeli air. Kalau memang ternyata tidak ada air, ya sudah, ya tayamum saja. Yang rajih boleh, karena Allah mengatakan falam tajidu ma'an fatayammamu, dan kamu tidak mendapatkan air, sementara di sini ada air dan kita mampu untuk membeli. Ya. Maka kalau kita ada kemampuan untuk membeli, berarti kita punya kemampuan. Maka pada waktu itu bisa jadi kita wajib untuk membelinya. Ibnu Qudamah berkata, wa hadza wajibun fa innal qudrata 'ala thamanil 'ain kal qudra 'ala al-'ain. Ya, maka ini hukumnya wajib karena ketika kita mampu untuk membelinya, maka sama saja dengan kita mampu menggunakan air tersebut. Kemudian apakah ada jarak tertentu kita harus mencari air? Tidak ada nas yang menyebutkan tentang hal ini. Namun ya, Syekh Albani berkata, inna dhabital amri wal istita'at wal qudrah wa adamu khurujil waqti fil bahath. Yaitu batasannya, yaitu kemampuan. Ya. Kemampuan kita dalam mencari air dan tidak sampai keluar batasan waktu sholat. Kemudian kalau ada orang yang punya air tapi tidak cukup ya karena untuk berwudu karena sedikitnya air tersebut, maka sebagian ulama berpendapat hendaklah ia berwudu menggunakan air tersebut sesuai dengan kemampuannya. Adapun anggota wudunya yang lain yang belum terkena, maka pada waktu itu dengan tayamum berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Berarti Allah mengatakan sesuai dengan kemampuan kamu. Sementara kita mampu untuk menggunakan air walaupun itu tidak cukup untuk wudu, maka kita gunakan, kemudian selebihnya kita tayamum. Imam Syaukani berkata dalam kitab Nailul Awtar, hadzal haditsu aslun min al-usul al-'azimah wa qa'idatun min qa'idid din an-nafi'ah. Ini adalah merupakan pokok daripada pokok-pokok yang agung, yaitu melakukan perintah sesuai dengan kemampuan kita. Dan ini merupakan kaidah-kaidah yang sangat bermanfaat. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa kalau kita mendapatkan air yang tidak cukup untuk berwudu, tetap kita menggunakan air tersebut dan sisanya kita dengan tayamum. Kemudian kalau ada orang yang tidak bisa wudu, tidak juga tayamum. Ya. Seperti misalnya orang yang tidak bisa bergerak, ya, sehingga tidak bisa menggunakan air dan tidak bisa juga tayamum. Maka yang seperti ini kata para ulama, silahkan sholat dalam keadaan apapun juga, walaupun tidak wudu dan tidak tayamum. Ya. Kenapa demikian? Karena ini adalah perkara yang sifatnya darurat. Dan kaidah usul mengatakan ad-darurah tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Maka pada waktu itu hal itu diperbolehkan juga karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala ya tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian bagaimana orang yang takut kalau berwudu ya waktu salat habis? Apakah boleh bertayamum sementara air ada? Ya. Yang rajih wallahu alam, hendaknya dia tetap berwudu walaupun akhirnya malah keluar dari waktu. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan falam tajidu ma'an, dan kamu takut dan kamu tidak mendapatkan air. Sementara di sini dia ada air. Ya, akan tetapi dia khawatir keluarnya waktu.
maka kata Syekh Albani tetaplah ia berwudu. Walaupun sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan boleh. Wallahu a'lam.